Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana kita menyelesaikan kalimat rumpang. Itu loh kalimat-kalimat yang bagian-bagiannya hilang. Oke, jika ada masalah atau kasus seperti ini, diapakan ya? Oke, tenang, mudah kok kita buktikan ya. Oke, ini adalah contoh kalimat rumpang di mana satu teks ini sebenarnya isinya penuh ya. Kemudian bagian-bagian tertentu dihilangkan. Kemudian kata-kata yang dihilangkan tadi kita pindahkan ke sini ya, ada 20 kata sesuai dengan nomor yang harus kita isi di sini. Kemudian ini kita kembalikan lagi tentunya dengan menggunakan analisa-analisa yang paling sederhana adalah kita tahu jenis kata atau part of speech-nya. Oke, kita mulai saja. Oke, langkah pertama adalah untuk mengklasifikasikan atau berdasarkan jenisnya, tentunya tidak sama persis 100% ya. Oke, di sini ada kita tulis noun dulu. Oke, noun, kemudian noun ini ada any, ada mother, kemudian ada whom bisa juga, kemudian ada Helen, ada it, kemudian ada she. Ada 6 kata di sini ya. Kemudian berikutnya adalah verb. Verb ada 7. Ada take, ada could, ada be, ada thought, ada teach, ada know, ada wanted. Kemudian adjektif kosong untuk pilihan ini. Kemudian adverb ada not. Ada not 2 kali berarti ada whom tadi. Yang saya katakan ada kemungkinan karena ini ada kalimat yang menjelaskan tentang keterangan tempat ya. Ada 2 kata. Kemudian conjunction ada that, ada what, ada 2 kata. Preposition ada 3. Ada menggunakan of, ada to juga. Jadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita melihat, oh ini kelihatannya pada penerapannya mungkin kata ini sebagai to infinitive, nggak jadi masalah. Hanya untuk memudahkan saja kita kelompokkan menjadi ini preposition gitu ya. Kemudian artikel kosong. Oke, kita teruskan menganalisa kalimat rumpang yang di atas. Nah ini, jadi pola kalimat tetap subjek, kemudian predicate objek ya, tentunya nanti kalimat kan tidak selugu ini, ada keterangan tempat, ya, kemudian keterangan waktu dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan menganalisa. The colors were very pleased. They ini adalah subjek ya. Berarti yang diperlukan yang dikosong di sini adalah predicate. Nah di sini makanya predicate harus kata kerja kan. Oke, kemudian nomor 2 juga sama. Ada yang dikosongkan di sini berarti merupakan subjek. Subjek harus kata benda. Kemudian could learn and they could all. Ini berarti kata kerja juga. Oke, predicate. Kemudian nomor 4-nya adalah the teacher could show Helen. Kemudian, nah ini, oke ini berarti subjek atau conjunction, jadi kata sambung yang bisa yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian she could teach Helen, oke karena di sini ada kata teach, kemudian ada read, berarti harus dipisahkan dengan preposition tertentu ya. Oke lebih jelasnya adalah to. Oke jika ada 2 kata kerja dipisahkan oleh to, jika ada 2 kata benda dipisahkan oleh kata of. Kita teruskan ke paragraf berikutnya. Annie Sullivan finally came to the colors. Nah, di sini sebetulnya keterangan tempat ya. Kita ambil saja boleh, ini kata ini digolongkan menjadi kata benda, boleh juga. Kemudian she came by train from Boston. Helen titik-titik di sini try to tell Helen, ini kan predicate ya, berarti yang diperlukan adalah subjek. Ternyata subjeknya ada 2 gitu ya. Ada 2 pada kalimat ini. Tell Helen, kemudian subject conjunction, kata sambung lagi. Oke, kemudian Annie was her friend. They could, kemudian predicate verb. Ini berarti mungkin dibentuk untuk negatifnya ya. Oke, now make her understand. Oke, kemudian nomor 10. Subjek lagi, ini sebenarnya yang diperlukan impersonal it ya. Oke, was hard to know what Helen, titik-titik. Ini berarti, ini predicate kata kerja. Kemudian she could not see and she. Oke, kemudian ini baris ikut ke sini ya kalimatnya. Jadi kata kerja juga yang diperlukan. Kemudian untuk nomor 13-nya she could titik-titik kata kerja di sini yang diperlukan karena ini kita perlu predicate. Kemudian no one knew how titik-titik. Jelas yang saya katakan ya bahwa ini how kata kerja, kemudian tell juga kata kerja, maka kita harus menggunakan preposition yang bisa memisahkan 2 kata kerja yaitu to and she could titik-titik.
ini berarti negatifnya ya. Negatif dari kalimat ini, negatif biasanya not ya. Oke, tell things to anyone else. Kemudian nomor 16-nya, any begin to titik-titik predicate berarti kata kerja. Oke, kemudian she tried to predicate lagi, kata kerja lagi. She showed Helen the names. Nah, ini ada names, kemudian things. Berarti ada dua kata benda ya. Lagi-lagi saya jelaskan bahwa ini harus dipisahkan oleh kata of. Dua kata benda harus dipisahkan oleh kata of. She wrote the word on titik-titik. Ini adverb keterangan tempat ya. Ini bisa diambil dari kata benda yang saya sebutkan tadi. Kemudian but Helen did not understand. Nah, titik di sini. Untuk kalimat 20, nomor 20 itu harus diawali oleh yang kosong adalah subjek ya. Subjek cari dari kata benda. Oke, kemudian dengan analisa seperti itu, kita bisa menjawab semua soal yang ada di teks yang tadi menjadi begini. The Kellers were very pleased. They wanted a good teacher for Helen. Then she could learn and they could all be happy. The teacher could show Helen what to do. She could teach Helen to read and to talk. Annie Sullivan finally came to the Kellers' home. Ini yang saya sebutkan adverb tadi ya. Adverb of place. She came by train from Boston. Helen's mother and father tried to tell Helen that Annie was her friend. Ini kata sambung yang conjunction tadi, tapi berfungsi sebagai subjek ya. Bukan, berfungsi sebagai kata sambung murni untuk menyambung dua kalimat. They could not make her understand. Oke, ini bentuk negatifnya. Kemudian ini yang disebut impersonal it was hard to know what Helen thought, kata kerja. She could see and she could not hear, so she could not know the world. Ini kata kerja lagi. No one knew how to tell her things and she could not tell things to anyone else. Oke, di sini bentuk negatifnya, makanya saya berikan tanda dengan adverb ya. Annie begin to, ada dua kata kerja ya, take care of Helen. Oke, nah she tried, to teach her. Ini she tried kata kerja, kemudian ini teach kata kerja, maka dipisahkan oleh kata to ya. Kemudian she showed Helen the names of things. Ini names kata benda, kemudian things kata benda. Oke, nah she wrote the word on Helen's hands. Ini yang sebut adverb tadi, tapi saya ambil kata benda ya. But Helen did not understand. Oke, titik. Kemudian pada kalimat untuk nomor 20 diawali dengan yang dikosongkan adalah subjek. Jadi adalah Annie begin to feel hopeless. Oke, ini penjelasan tentang bagaimana kita mengerjakan kalimat-kalimat yang rumpang ya. Jadi caranya sudah tadi saya sebutkan, tentunya tidak langsung kita pintar atau bisa, tetap saja harus diulang-ulang untuk lebih mengenal kembali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.